Mohon maaf dulu, Mas. Mohon maaf, Bu. Santai. Ini maklum biasa dicepetin biar nggak terlambat, Bu. Oke. Nanti langsung aja mulai gitu aja ya, Mas Okta. Ya, nanti udah mulai. Udah saya live tuh. Terus. Ini bisa. Udah gabung. Mulai. Selamat pagi dan selamat bergabung di ruang virtual Kampus Mengajar, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia bagi seluruh mahasiswa peserta pembekalan Kampus Mengajar 3 di seluruh Indonesia. Semoga semua tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap semangat melaksanakan perkuliahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perlu kami sampaikan bagi mahasiswa yang belum berkesempatan masuk di ruang Zoom, jangan khawatir adik-adik, kalian masih tetap bisa mengikuti karena acara ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek. Kahanan artinya keadaan, oah artinya berubah, jadi artinya keadaan yang berubah.
Marisa, salah satu peserta program Kampus Mengajar. Aku membantu pembelajaran dengan beberapa teman lainnya di SDN Sukasari 04. Halo, namaku Sultan, murid kelas 5 SDN Sukasari 04. Aku senang sekali, hari ini adalah jadwal berangkat sekolah. Pengalaman mengajar SDN Sukasari ini agak unik, sangat berbeda. Ketika aku berangkat dari rumah ke desa, aku menemui rintangan jalan yang sulit diakses. Dari rumah, aku membutuhkan 4 kali ganti transportasi. Yang menyeramkan adalah banyak sekali truk-truk besar. Sepanjang jalan untuk menuju sekolah, banyak adik-adik melewati jalan yang terjal dan sepi seperti hutan. Mereka melewati jembatan kayu, mendaki jalan dengan kondisi jalan rusak. Dengan segala keterbatasan belajar online, walau hanya bisa hadir di sekolah 1 kali, sekolah ini tidak lantas hilang dari fungsi utamanya, yaitu sebagai pemberi bekal pengetahuan dan keterampilan bagi siswa. Aku bercita-cita menjadi guru, supaya semua anak-anak di desaku menjadi pintar. Murid-murid di sini sangat tekun, memiliki minat baca yang tinggi, tapi banyak keterbatasan yang mereka hadapi saat ini, terutama pembelajaran daring yang harus mereka jalani. Maka dari itu, kami berinisiatif membuat perpustakaan kecil yang kami sebut Pojok Literasi. Tidak hanya itu, kami juga memperkenalkan dongeng-dongeng yang berasal dari penjuru Nusantara. Si sang kuryang yang sedang berburu menangkap si rusa. Kolaborasi bersama teman-teman lain dalam proses belajar dan berdampak adalah pengalaman yang sangat berharga. Selama ini, aku belajar dalam kondisi yang sangat nyaman. Lewat pengalaman kampus mengajar, aku banyak mengasah kepekaan sosial dan kematangan emosiku. Aku ingin terus berkontribusi untuk sekitar. Teman-teman mahasiswa, dalam program ini saya mencari pemuda dan pemudi yang tidak hanya berprestasi, tapi juga ada keinginan berkontribusi. Tidak hanya yang ingin berkembang, tetapi juga yang punya daya juang. Tidak hanya yang mampu, tetapi juga yang mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Profesor Nizam. Yang kami hormati, pimpinan perguruan tinggi serta para dosen pembimbing, tim Project Manager Officer Kampus Mengajar yang hari ini diwakili oleh Mbak Dian Purnamasari, serta adik-adik mahasiswa peserta Kampus Mengajar 3 di seluruh Indonesia yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan acara pembekalan Kampus Mengajar Angkatan ketiga tahun 2022. Kegiatan pembekalan ini akan diselenggarakan selama 1 minggu, dimulai pada hari ini 24 Januari hingga nanti tanggal 29 Januari 2022. Hadirin, marilah kita awali acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon semua dalam posisi duduk, tegak, khidmat.
Hadirin yang berbahagia, meningkat pada acara selanjutnya yaitu pengarahan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Yang kami hormati Profesor Nizam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan pengelola program kampus mengajar yang berbahagia, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, para dosen pendamping, dan yang saya cintai dan banggakan adik-adik mahasiswa peserta program kampus mengajar angkatan ketiga tahun 2022. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan acara pelepasan atau pembekalan untuk mahasiswa peserta program kampus mengajar angkatan ketiga tahun 2022 ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan selamat pada seluruh mahasiswa yang telah lolos mengikuti seleksi untuk program kampus mengajar angkatan ketiga tahun 2022. Tetap semangat. Kita tahu tugas dari adik-adik sekalian yang pertama adalah mendampingi guru, menjadi membantu guru dalam pelaksanaan belajar baik melalui pembelajaran dari rumah maupun pembelajaran tatap muka langsung di sekolah. Ini sangat penting karena saat pandemi ini sangat perlu bagi kita untuk memastikan adik-adik kita, anak-anak kita itu tetap mendapatkan pendidikan, tetap mendapatkan pembelajaran agar tidak terjadi learning loss yang terlalu banyak selama masa pandemi ini. Kita tahu dari berbagai survei akibat dari pandemi ini terjadi learning losses, terjadi kehilangan belajar, yang itu dampaknya tentu sangat panjang. Karenanya sangat penting bagi kita untuk memastikan anak-anak kita, siswa SD, SMP, SMA untuk tidak terlalu banyak kehilangan kesempatan belajar, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu, terutama di dalam membangun fondasi literasi dan numerasi anak-anak kita. Yang kedua juga adik-adik mahasiswa sangat perlu untuk bisa mendampingi para guru, membantu para guru beradaptasi dengan teknologi. Selama 2 tahun ini kita dipaksa untuk memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran, baik untuk pembelajaran daring maupun juga untuk pembelajaran luring. Karena harapan kita setelah pandemi ini berlalu, maka teknologi akan tetap bersama kita karena kita semua hidup bersama dengan kemajuan teknologi. Karena sangat penting bagi para guru untuk menguasai teknologi dalam pembelajaran. Dan adik-adik mahasiswa sebagai generasi milenial yang tentu melek teknologi, kita harapkan bisa mendampingi dan membantu para guru di dalam transformasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian selain itu juga kita harapkan para mahasiswa bisa mendukung kepala sekolah, baik dalam administrasi maupun manajerial sekolah. Berbagai kegiatan untuk pengembangan sekolah juga sangat penting untuk dilakukan oleh para mahasiswa. Selama kampus mengajar pertama dan kedua, banyak sekali inovasi invensi dari adik-adik mahasiswa yang turut serta meningkatkan atmosfer, meningkatkan pengembangan sekolah di pelosok-pelosok negeri. Kemudian juga kami berharap adik-adik mahasiswa bisa mensosialisasikan produk-produk pembelajaran terkini dari Kemdikbudristek, baik itu tentang kurikulum darurat, kurikulum prototipe, modul-modul pembelajaran, asesmen kompetensi siswa Indonesia, portal rumah belajar, guru belajar dan berbagi, dan berbagai macam produk-produk lainnya. Sosialisasi dan improvisasi materi untuk menguatkan profil pelajar Pancasila juga sangat penting. Dengan kreativitas, dengan inovasi, invensi dari adik-adik mahasiswa sekalian. Selain itu, adik-adik juga menjadi duta edukasi untuk perubahan perilaku, baik di sekolah maupun juga di rumah para siswa di masa pandemi ini. Jadi sangat banyak apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Selama 2 batch kampus mengajar, banyak sekali yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa, dan saya yakin batch ketiga ini akan lebih dahsyat lagi apa yang dilakukan oleh adik-adik sekalian.
Sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam semangat Kampus Merdeka, dalam semangat kampus mengajar untuk mewujudkan passion adik-adik sekalian menjadi guru. Dan saat ini adik-adik juga harus siap belajar dari para guru yang sudah bertahun-tahun ada di lapangan. Jadi adik-adik tidak hanya mengajar, tapi juga belajar dari para guru, belajar dari masyarakat, belajar dari orang tua siswa, dan belajar untuk mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilan adik-adik sekalian. Selamat bergabung, dan sekali lagi selamat ya adik-adik yang telah lolos dari seleksi yang cukup ketat, dan selamat menyiapkan program-program dan mengikuti program-program kegiatan maupun menyiapkan program-program adik-adik sekalian di dalam mengimplementasikan program kampus mengajar ini. Semoga adik-adik sekalian bisa menginspirasi anak-anak kita di SD, SMP, di pelosok negeri untuk semakin giat belajar dan bisa mencontoh kakak-kakaknya dan bercita-cita tinggi seperti kakak-kakaknya untuk bisa menjadi mahasiswa dan menjadi insan-insan yang berguna bagi bangsa dan negara. Selama mengikuti program kampus mengajar, jangan lupa untuk selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, dan jaga protokol. Adik-adik termasuk duta untuk perubahan perilaku, sehingga sangat penting bagi adik-adik mahasiswa untuk juga menjalankan protokol sesuai dengan prokes yang sudah ada. Selamat berjuang, selamat menjadi agen-agen perubahan, agen-agen yang membangun kemajuan pendidikan kita dari pelosok negeri. Sukses semuanya, sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Terima kasih Prof. Nizam dan para peserta pembekalan yang kami hormati pada program Kampus Mengajar di dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa yang terpilih akan diterjunkan untuk membantu para guru dalam memberikan pengajaran dan berbagi pengalaman, baik itu kepada sekolah secara institusi maupun kepada siswa-siswa sekolah tersebut. Tujuan dari program Kampus Mengajar juga sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah dasar dan sekolah menengah. Hal ini adalah upaya untuk tercapainya sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Lalu bagaimana mahasiswa bisa menjadi agen kreatif sekaligus adaptif bersama-sama masyarakat melalui kampus mengajar? Telah hadir di tengah-tengah kita Mbak Dian Purnamasari. Beliau adalah lulusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Selamat pagi Mbak Dian. Sehat-sehat ya. Baik, sebelum Mbak Dian akan menyampaikan paparan terkait kampus mengajar 3, izin saya akan bacakan sedikit pengalaman beliau yang ini ada banyak sih sebenarnya, saya sebutkan 4 saja, bahwa pada tahun 2017 sampai 2018 Mbak Dian ini sebagai peserta pengajar muda angkatan 14 di program Indonesia Mengajar. Lalu selanjutnya sebagai analis operation Shopee International Indonesia, lalu sebagai customer spesialis dari BP Jam Sostek, dan saat ini sejak tahun 2021 lalu beliau adalah program officer kampus mengajar. Selanjutnya untuk para peserta yang nanti ingin bertanya-tanya kepada Mbak Dian, kami sediakan sesi tanya jawab nanti, dan mohon semuanya dapat menuliskannya di kolom chat. Dan langsung saja kami persilakan Mbak Dian. Terima kasih Mbak Neni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, aku manggilnya teman-teman aja ya, biar serasa seumuran gitu. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Ini di kolom chat live YouTube sangat rame ya, dari Aceh sampai dengan Merauke sudah hadir semua. Terima kasih atas kesediaan waktunya di hari Senin pagi. Ini Senin harus semangat, karena kalau misalkan di awal minggu udah nggak semangat, biasanya nih di Jumat udah nungguin weekend lagi gitu. Oke, jadi saya akan share screen sebentar.
Untuk share screen saya sudah terlihat ya. Sebelumnya, saya akan memutarkan sebuah video. Semoga teman-teman berkenan untuk menonton sebentar. Oke, nah teman-teman, video yang teman-teman lihat pada pagi hari ini di awal perjumpaan kita, ini adalah sedikit kegiatan yang saya lakukan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Neni, kalau saya pernah menjadi seorang pengajar muda angkatan 14 di sebuah kabupaten di salah satu provinsi Indonesia. Waktu itu saya penempatannya di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Di sana lokasinya sangat di atas gunung, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, dan menggunakan solar panel atau panel surya ya. Jadi harus menggunakan baterai dan aki. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang bisa saya lakukan bersama anak-anak ketika mengajar di penempatan tersebut. And I believe, saya yakin teman-teman mahasiswa di sini juga akan menemukan keseruannya sendiri nanti ketika sudah mulai bertugas di daerah penempatannya. Tadi Mbak Neni sudah mengenalkan saya, tapi saya mau sedikit memperkenalkan diri juga kepada teman-teman. Perkenalkan saya Dian, saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Neni, saya dari Untirta, halo. Sebelumnya saya, saat ini untuk kegiatan saya sebagai program officer di kampus mengajar. Lalu, kalau untuk berkomunitas, selain bekerja, saya juga masih berkomunitas, namun untuk saat ini yang aktif masih hanya satu, yaitu Keluarga Besar Alumni Pengajar Muda, sebagai wakil ketua. Dan selain itu, saya juga, gimana ya, anaknya agak gatel nih kalau misalkan bekerjanya cuma satu, gitu kan. Kalau program officer di kampus mengajar sudah, komunitas sudah. Terus saya mencari freelance, yaitu sebagai mentor untuk mentoring adik-adik SMK yang sedang PPL di bawah naungan sekolahmu. Hobi saya yang pertama nonton. Biasanya yang saya tonton adalah anime. Ini saya yakin banyak banget nih mahasiswa yang suka juga nih nonton, karena kalau nonton drama sudah berat ya, kehidupan penuh dengan drama. Jadi saya cari yang visualisasinya bagus gitu. Nah, sama satu lagi adalah traveling gratis. Traveling gratis di sini biasanya sih kalau tiketnya bayar sendiri, penginapannya saya numpang sama orang gitu. Moto hidup saya adalah just try it. Coba aja, nggak ada yang salah dengan mencoba, karena dari mencoba kita bisa tahu jawabannya. Teman-teman bisa reach out saya di LinkedIn, di linkedin.com/in/Dian Purnama. Oke. Sebelum kita masuk ke materi paling inti, saya mau tahu dong di mana sih tempat penugasannya teman-teman. Boleh minta tolong diakses? Saya mau absen dulu nih, teman-teman sudah hadir dari penempatan daerah mana. Saya minta tolong teman-teman untuk akses ke website padlet.com/kampusmengajar/tempat tugasku. Bisa diakses, boleh teman-teman panitia kasih informasi ke saya, apakah teman-teman sudah bisa mengakses untuk link Padlet ini? Sudah ya? Oke. Saya akan kasih waktu dalam satu lagu, sebentar, saya stop share dulu.
Jika teman-teman sudah berhasil mengakses link Padlet tersebut, jika teman-teman menggunakan laptop atau komputer, teman-teman akan menemukan tanda plus di pojok kanan atas. Jika teman-teman menggunakan handphone, teman-teman akan menemukan tanda plus di pojok kanan bawah. Jadi kalau laptop atau komputer di pojok kanan atas, kalau handphone di pojok kanan bawah. Teman-teman tinggal klik aja tanda plusnya, terus search a place by name. Teman-teman tuliskan ditempatkan di daerah mana, misalnya di Bandung. Kalau mau lebih spesifik, pakai kecamatan atau daerah, Palasari, Bandung, City. Bisa langsung diklik, terus langsung dipublish. Wah, sudah banyak nih yang masuk. Oh, banyak yang dari Pulau Jawa ya. Atau penempatan di Pulau Jawa. Ini yang ungu-ungu, apakah dia ARMY? Oh, sudah rame yang masuk. Ini untuk tempat tugas di daerah barat ke ujung sampai dengan timur nih belum kelihatan nih. Kira-kira, wah sudah ada. Ini di mana ya? Kurik, Kabupaten Merauke. Wow, halo. Sekarang di mana nih? Tinggalnya, apakah tinggalnya di Merauke juga atau bukan? Sudah ada yang di ujung. Ini yang ganti ungu, teman-teman ARMY. Oke, wow di Kalimantan juga banyak ya. Ini saya perbesar dulu. Yang ini di Pulau Jawa tersebar sekali dari barat sampai timur. Yang di daerah Sumatera, wah ada yang di Bangka Belitung. Nah ini lumayan sekali, ini daerah penempatan yang sangat ingin saya datangi. Sekalian dan lihat pantainya di sana. Ada yang di Biren, oke. Wah, ada yang di Aceh Besar, ujung sekali ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah absen pada siang hari ini. Wah, sudah mulai banyak nih ke daerah timur. Oh, ada yang di Ambon, salam. Di Gorontalo ya, Sulawesi Utara atau Mohon. Oke. Ini yang penempatan Papua nggak ada lagi nih, cuma di Merauke aja, satu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Teman-teman kalau ada yang masih mau absen, silakan. Tapi kita akan mulai memasuki sesi berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah absen untuk tempat penugasannya. Senang banget ada dari ujung Sabang sampai dengan Merauke, ada semua. Semoga teman-teman lancar jaya ya ketika penugasan. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan peran dan tugas mahasiswa dan juga administrasi dan keuangan. Tadi saya udah absen, kalau misalkan teman-teman sudah penugasan di mana. Sekarang saya mau absen lagi. Kenapa? Mau ikut kampus mengajar. Boleh diakses lagi Padletnya di padlet.com/kampusmengajar/jawabanku. Beda lagi ya sama tempat tugas tadi. Kenapa sih teman-teman nih mau ikut kampus mengajar? Di tempat ini bisa jauh banget. Ini banyak banget loh yang mengeluhkan, aduh penempatan saya jauh banget nih dari rumah gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa akses, silakan diakses padlet.com/kampusmengajar/jawabanku. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk masuk ke laman ini. Ada pertanyaan yang paling pertama di pojok kiri, bisa diklik tanda panahnya, lalu teman-teman jawab, kira-kira kenapa sih mau ikut kampus mengajar? Udah jauh dari orang tua, udah gimana ya, dapat apa lagi nanti ya di sana?
Jual es teh, baik. Kamu jual es teh di mana sih? Nggak laku-laku, apa yang harus ikut kampus pengajar juga? Yang senang jadi guru, minat dan passion saya. Oh, ini nggak usah dulu ya, teman-teman. Yang dijawab yang di pojok kiri ya. Untuk yang pertanyaan lainnya tidak perlu diisi. Teman-teman, ini saya hapus dulu deh kalau gitu. Yang dijawab, yang di pojok kiri dulu ya. Untuk alasannya kenapa sih mau ikut kampus mengajar? Saya ingin mencoba hal baru. Oke. Gabut, pengen nambah teman. Saya mempertanyakan gimana kamu akan hidup di sana nanti. Pengamalan. Atau pengalaman yang diamalkan ya teman-teman ya. Menghindari pusingnya kuliah, Kak. Yakin kalau di sini nggak pusing. Menambah pengalaman mengajar, mencari pengalaman baru. Mau usaha lele. Kamu tempatnya di mana nanti? Mau usaha lele. Mau mengabdi dan ngajar anak SD. Oke, cari pengalaman, majukan pendidikan Indonesia, dapat konversi SKS biar cepat lulus. Wah, mantap sekali. Pengen aja ikut-ikutan orang atau dari dalam diri sendiri nih? Portofolio atau pengalaman mengajar untuk karir ke depannya. Kamu mahasiswa pendidikan ya? So tahu. Untuk mengabdikan diri ke masyarakat. Oke. Bosan kuliah daring. Wah, kamu bisa bosan nggak ya nanti di penugasan kalau nggak ada sinyal? Ingin mencoba hal baru dan mengabdi. Pengen nambah pengalaman. Oke. Dapat uang gratis. Dapat uang nggak ada yang gratis. Oke. Pengen jadi guru. Oke. Ingin mengabdi. Oke. Di sini kalau saya boleh persentasekan, ingin lulus jurusan hukum dari sisi pendidikan. Are you a student of law? Apakah ini mahasiswa hukum? Oke, mencari pengalaman dan mengabdi untuk meningkatkan pendidikan. Oke, di sini banyaknya adalah mencari pengalaman. Oke. Mengabdi karena passion. Good. Oke, thank you teman-teman. Sip, kita akan lanjutkan untuk materinya. Sebenarnya apa sih kampus mengajar itu? Jadi, kampus mengajar adalah sebuah kegiatan mengajar di sekolah sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi, Kementerian Pendidikan ini kan punya program namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kampus mengajar ini adalah salah satu turunannya. Di mana yang teman-teman ketahui, banyak banget program dari Kementerian Pendidikan saat ini. Di sini, kampus mengajar tujuannya adalah ingin membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keahlian dengan menjadi partner guru dan sekolah dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, sehingga berdampak pada penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah. Jadi, kalau boleh saya persingkat, di sini, kampus mengajar ingin teman-teman mahasiswa itu tidak hanya memiliki keahlian dan keilmuan yang sekarang teman-teman pelajari di kampus. Pasti kan kurang banget ya kalau misalkan belajarnya cuma di kampus aja. Di sini kami ingin teman-teman juga belajar dari kehidupan, baik itu bersosialisasi dengan timnya nanti dan juga bersosialisasi dengan masyarakat dan juga warga sekolah dari anak-anak yang paling kecil sampai dengan orang dewasa yang ada di warga sekolah. Dan juga ingin menguatkan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah. Karena saya mau tanya nih, adik-adik apakah sudah ada yang tahu literasi dan numerasi? Kalau ada, boleh jawab di kolom chat YouTube-nya ya. Sepengetahuan teman-teman, literasi dan numerasi itu apa sih? Nanti tim panitia boleh tolong share satu jawaban ke saya tentang apa itu literasi dan apa itu numerasi. Oke. Di kampus mengajar Angkatan 3 saat ini, terdapat 3.454 sekolah dasar sasaran kampus mengajar dan 946 SMP. Jadi perbandingannya memang lebih banyak sekolah dasarnya daripada sekolah menengah pertamanya. Dan mahasiswanya
yang kami jaring adalah 22.000 dengan total pendaftar yang sebelumnya sudah pernah saya informasikan sebanyak 47.000. Jadi teman-teman yang lolos saat ini selamat dan semangat untuk bisa menjaga semangatnya dari awal pembekalan sampai dengan nanti akhir penugasan. Untuk dosen pembimbing lapangannya ada sekitar 4.400 sesuai dengan jumlah sekolah yang ada. Lalu untuk koordinator perguruan tinggi, ini lebih dari 500 perguruan tinggi yang akan mengikuti menjadi pendamping juga untuk teman-teman. Jadi teman-teman nih bisa dicek di universitasnya atau di kampusnya apakah sudah ada koordinator perguruan tingginya atau belum. Karena jika belum, ini akan berpengaruh dengan SPTJM-nya teman-teman untuk melakukan pencairan apapun, baik itu uang saku bulanan atau reimbursement dan lain-lain. Jadi pastikan sekali lagi koordinator PT atau koordinator perguruan tingginya sudah ada ya teman-teman ya. Nanti akan saya share apa saja kampus mana aja yang belum ada koordinator perguruan tingginya. Nanti teman-teman bisa harus langsung menanyakan ke pihak perguruan tinggi karena kalau tidak ini akan berpengaruh pada SPTJM-nya teman-teman. Jadi di sini bukan teman-teman aja yang bekerja sendiri, tapi kita bekerja dengan banyak pihak, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dosen pembimbing lapangannya, dan juga koordinator perguruan tinggi. Oke, thank you Kak Dita untuk informasinya. Jawaban pertanyaannya, literasi itu membaca, numerasi itu berhitung. So simple. Nggak salah, tapi itu adalah sebuah strateginya saja, bukan akarnya. Thank you untuk yang menjawab ya. Kita lanjutkan. Manfaatnya apa sih dari kampus mengajar bagi sasaran dan siswa? Bagi mahasiswa sendiri, manfaatnya adalah mahasiswa nanti akan mendapatkan atau dapat mengasah jiwa kepemimpinan, soft skill, dan karakter serta mempunyai pengalaman mengajar, berkolaborasi dengan guru di sekolah, dan bisa di samping itu, mahasiswa juga dapat pengakuan SKS dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebesar 20 SKS. Nanti ada perhitungannya. Wah, Farid Wibowo, terima kasih ya untuk jawabannya. Ini lebih menjabarkan sedikit. Nanti kita akan ketahui lagi tentang apa sih literasi dan numerasi. Yang pasti, teman-teman akan mendapatkan materi yang jauh lebih kompleksitas dan lebih menyenangkan daripada sekedar di bangku kuliah. Lanjut lagi, untuk manfaat kampus mengajarnya bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau sekolah sasaran, melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan efektivitas proses pembelajaran di sekolah, termasuk dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. Jadi, walaupun COVID, sekolah-sekolah tetap memiliki cara belajar efektif dan siswa-siswa ini tidak lagi bergantung pada tugas yang akan diberikan oleh guru, tapi tahu bagaimana nanti belajar lebih dalam lagi bersama dengan guru dan juga mahasiswa yang akan diterjunkan nanti. Bagi siswa SD dan SMP-nya mendapatkan inspirasi, motivasi belajar, menambah konten pembelajaran yang kontekstual serta durasi belajar. Nah, teman-teman mahasiswa nanti akan menjadi inspirasi bagi adik-adik sekolah di sana. Karena apa? Karena teman-teman kan kuliah. Mereka tuh belum tentu loh punya cita-cita untuk kuliah. Teman-teman hadir di sana bisa memberikan inspirasi untuk mereka bisa dan mau lebih maju lagi. Jadi diharapkan teman-teman bisa memberikan banyak pengetahuan, terus cara beretitude yang baik di sana sehingga tidak berpengaruh buruk pada lingkungan tempat penugasan teman-teman nanti. Oke, next. Kita akan bicara tentang pelaksanaan program. Tadi adalah tujuan-tujuan dari dan manfaat dari program kampus mengajar. Sebelum saya masuk lagi ke intinya, saya mau teman-teman menjawab lagi. Sebutkan, tadi ada ya, satu kata. Sebentar, loading ternyata. Sebutkan satu kata saat mendengar kata penugasan. Silakan teman-teman akses lagi Padlet-nya di padlet.com kampusmengajar/jawabanku.
Sudah bisa diakses? Wah, sepertinya ini jadi lemot karena banyak sekali yang akses ternyata teman-teman. Berapa ribu ya yang akses hari ini? Saya stop share dulu sebentar. Oke, sudah saya masukkan di Padlet-nya. Silakan diakses lagi. Silakan teman-teman akses lagi Padlet-nya di padlet.com/kampuspengajar/jawabanku. Sudah ada section-nya di situ. Tinggal diklik tanda panahnya. Lalu teman-teman jawab, apa sih yang terlintas dalam pikiran teman-teman saat mendengar kata penugasan atau apa yang teman-teman rasakan ketika mendengar kata penugasan. Misalnya, ketika mendengar kata penugasan, aku senang banget, atau deg-degan, atau antusias. Ketika mendengar kata penugasan, misalnya ingatnya ngabdi, terus amanah, atau siswa gitu. Silakan dituliskan satu kata tentang apa yang teman-teman pikirkan atau rasakan tentang penugasan. Harapan, kewajiban, seru, oke. Mengabdi, tanggung jawab, deg-degan, buat laporan, itu gak satu kata ya. 2, tanggung jawab, oke. Oh, ini baik sekali akses sampai dia lemot. Nggak bisa jawab di Padlet juga boleh jawab di chat itu ya teman-teman. Mengabdi, amanah, proses, tanggung jawab, takut, oke. Berat, antusias, wow. Sabar, baik. Perubahan, mantap sekali, berubah. Nyambut gawe. Mungkin ini sebelah kali ya, masih nyangkut di sini. Oke, menantang, sip. Oh banget, OTW jalan-jalan. Baik, semoga jalan-jalanmu menyenangkan ya. Laksanakan, oke. Laksanakan, 8, 6. Kesempatan, bismillah. Semoga lancar ya, amanah kerja. Kayak tahu nih. Gak sabar. Kalau nggak sabar tuh apa ya bahasa singkatnya dari nggak sabar? Antusias ya. Komitmen, inovatif, good. Bersyukur, beruntung. Excited. Oke, aku bisa, rusuh. Ngeri. Ngeri kenapa bos? Speechless, berpikir. Sip. Terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Kita akan kembali lagi horor. Ini ada jawab horor. Gimana horornya? Gak apa-apa. Kalau horor, teman-teman nanti pulang-pulang bisa bikin cerita horor ya. Kayak ini, KKN penari, desa penari. Oke, kita lanjut lagi tentang pelaksanaan kampus mengajar. Sebelum prapenugasan, teman-teman akan melakukan koordinasi terlebih dahulu. Di mana prapenugasan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan tugas di sekolah. Jadi ini adalah prapenugasan. Prapenugasan itu terdiri dari pembekalan. Seperti yang saat ini teman-teman laksanakan ya. Jadi, teman-teman ini 20 SKS itu bukan dihitung ketika teman-teman bertugas aja, tapi 20 SKS ini hitungannya sejak hari ini, detik ini, teman-teman mengikuti dengan aktif kegiatan pembekalan itu sudah masuk hitungan 20 SKS. Lalu, koordinasi dengan Dinas Pendidikan saat teman-teman setelah pembekalan akan diterbangkan ke tempat penugasan. Setelah sampai ke tempat penugasan, teman-teman nggak akan nggak akan langsung ke sekolahnya, tapi teman-teman tuh harus nuwun sewu dulu kalau kata orang Jawa ya, permisi dulu ke yang punya daerah,
karena kita kerjasamanya dengan Dinas Pendidikan, jadi teman-teman permisi dulu nih Bapak, Ibu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kotanya nanti, saya sebagai siapa, dari kampus mana, dengan tim saya, mau melakukan penugasan di sekolah ini. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan teman-teman di penempatan nanti, Dinas Pendidikannya mengetahui hal tersebut. Mereka tahu, oh ada anak-anak ini di sana. Jadi teman-teman akan tetap terpantau dan tidak akan dilepaskan begitu saja. Lalu yang kedua, setelah teman-teman melakukan koordinasi, nanti yang akan melakukan koordinasi bukan cuma teman-teman mahasiswa aja, tapi juga teman-teman DPL. Prosesnya adalah yang pertama, teman-teman mahasiswa dan DPL berkomunikasi dan menyerahkan surat tugas dari Ditjen Dikti dan dari perguruan tinggi ke Dinas Kabupaten Kota. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan surat tugas dari kami yang akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Yang kedua, Dinas Pendidikan nantinya setelah menerima surat tugas teman-teman akan mengarahkan dan memberikan kembali surat tugas dari Dinas Pendidikannya kepada teman-teman untuk teman-teman serahkan kepada sekolah sasaran. Jadi tadi prosesnya satu, teman-teman nanti ngasih surat ke Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan nanti akan kasih surat tugas lagi ke teman-teman yang akan teman-teman berikan ke sekolah sasaran. Gitu ya singkatnya. Dan untuk surat tugas yang teman-teman dapatkan dari Dinas Pendidikan harus di-input atau di-upload ke aplikasi MBKM ya teman-teman untuk laporan. Jadi kalau tadi ada yang nanya kapan isi logbook, di sinilah teman-teman waktunya isi logbook dari teman-teman berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Setelah itu didampingi dengan DPL, teman-teman akan melaporkan diri, menyerahkan surat tugas yang tadi ada 2 dari Ditjen Dikti, dari perguruan ada 3 dari perguruan tinggi dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ke tempat sekolah teman-teman nanti. Yang terakhir, teman-teman akan mengisi laporan dan mengunggah foto kegiatan di aplikasi MBKM. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah tahapan pelaksanaan kampus mengajar. Jadi, tadi mahasiswa akan mendapatkan pembekalan, akan melakukan koordinasi dengan peserta dan perguruan tinggi, sama juga dengan DPL ya. Lalu akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kota, begitu juga dengan DPL, koordinasi dengan sekolah sasaran, begitu juga dengan DPL. Nah, di sini ada koordinator perguruan tinggi, di mana nantinya akan melakukan koordinasi dengan teman-teman mahasiswa, untuk mendapatkan surat SPTJM tadi ya yang saya sebutkan. Lalu ketika penugasan, teman-teman akan membuat penyusunan laporan awal. Penyusunan laporan awal adalah tadi ketika teman-teman berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Lalu ada laporan harian, yaitu logbook. Penyusunan laporan awal ini penting sekali untuk mendapatkan reimbursement kalau untuk mahasiswa yang berpindah. Jadi penyusunan laporan awal adalah wajib sekali dilakukan dan ada tenggat deadline atau tenggat waktunya. Jadi ada deadline-nya. Harus dipastikan sesuai dengan deadline-nya ya. Lalu ada laporan harian, laporan mingguan, ada laporan bulanan, ini khusus untuk DPL, jadi teman-teman hanya laporan harian dan laporan mingguan saja. Laporan harian ini logbook ya, laporan mingguan ini ada lagi. Laporan akhir kegiatan. Laporan akhir kegiatan ini juga sama untuk reimbursement transportasi tadi. Lalu ada pasca penugasan harus melaporkan diri ke perguruan tinggi agar mendapatkan konversi 20 SKS. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat, akan dibantu oleh tim panitia untuk memilihkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah topik pembekalan yang teman-teman dapatkan. Sebenarnya banyak sekali, tapi kita rangkum jadi cukup padat. Kita bagi jadi 3. Yang pertama adalah pengetahuan, lalu keterampilan dan soft skill. Untuk pengetahuan, di sini teman-teman akan mendapatkan program kampus mengajar. Ini seperti yang saat ini sedang saya jelaskan ya. Ini adalah pengetahuan untuk teman-teman yang akan menjadi landasan teman-teman nantinya selama penugasan berlangsung. Yang kedua, nanti teman-teman akan diinformasikan, bisa cek di YouTube-nya Dikti atau YouTube-nya kampus mengajar tentang cara penggunaan aplikasi MBKM dan Spada di kampus mengajar. Yang ketiga, yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang saat ini memang sedang diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia, bahkan di universitas juga ya. Kalau teman-teman pasti yang kuliahnya saat ini familiar lah. Kalau misalkan kuliahnya bareng saya, udah nggak kenal tuh. Terus yang
keempat adalah pencegahan 3 dosa besar dalam pendidikan. Teman-teman tahu kan, Mas Menteri ini sedang mengusahakan untuk rencana undang-undang PKS di sekolah. Nah, ini adalah informasi yang akan teman-teman dapatkan tentang pencegahan 3 dosa besar. Kalau misalkan terkena pelecehan seksual, nanti di tempat penugasan atau DPL-nya macam-macam harus lapor kemana sih? Nah, di sini akan diinformasikan. Kalau ada perundungan, ada bullying dan lain-lain, atau ada intoleransi dalam ketika penugasan, disinilah teman-teman akan mendapatkan informasinya. Lalu teman-teman tadi diinformasikan sebagai duta perubahan perilaku di masa pandemi. Jadi di sini teman-teman duta ya, selayaknya duta, maka untuk attitude is the number one dibandingkan dengan kepintarannya teman-teman. Teman-teman pintar tapi attitude-nya jelek. Ya, gimana disosialisasinya nanti gitu kan. Yang akan melihat teman-teman adalah sosial ketika teman-teman berada di penugasan. Jadi, bukan hanya pintarnya saja, diharapkan teman-teman juga bisa berattitude dengan baik. Keterampilan yaitu tadi asesmen dan pemetaan sekolah, teman-teman akan diajarkan gimana caranya menilai dan memetakan kira-kira sekolah ini butuhnya apa, kurangnya apa, sudah bagus di mana. Nah, nanti teman-teman akan membuat kegiatan yang sesuai dengan asesmen dan pemetaan yang teman-teman lakukan. Pedagogi sekolah, pembelajaran literasi numerasi, ini banyak banget skupnya. Yang kalau misalkan nih teman-teman perempuan, apalagi perempuan-perempuan ini bisa jadi banget nih bekal kalau misalkan udah jadi ibu. Wah, ini bisa banget. Terus microlearning PISA. Nanti akan ada beberapa sekolah tujuan PISA. Jadi mahasiswa ditempatkan di beberapa SMP microlearning PISA. Di PISA tahu kan ya? Assessment untuk mengetahui seberapa tinggi atau rendahnya literasi numerasi di sebuah negara. Nah, teman-teman yang mendapatkan sekolah PISA ini nantinya akan enggak sih, semuanya juga akan mendapatkan materi microlearning PISA ini. Tapi untuk teman-teman yang ditempatkan di sekolah PISA, ini akan menjadi fokus utamanya. Lalu kurikulum prototype. Jadi kurikulumnya kan akan berubah nih tahun depan dan sedang dalam uji coba sekarang. Teman-teman juga akan informasikan tentang bagaimana sih perubahannya. Biar kalau ditanya sama gurunya tuh nggak haheho banget gitu loh. Saya nggak tahu Bu kalau kurikulumnya mau berubah. Wah, awas ya kalau sampai bilang kayak gitu. Ini udah dikasih nih di pembekalan nih kalau ada kurikulum prototype nih, kurikulumnya sudah mau berubah. Terus soft skill. Jadi selain pengetahuan dan keterampilan, teman-teman juga akan mendapatkan soft skill, yaitu design thinking, facilitating skill, growth mindset, ada juga financial literacy, dan juga komunikasi dan kearifan lokal. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman, gimana sih caranya untuk ngomong ke dinas pendidikan, gimana caranya untuk ngomong ke kepala sekolah, gimana caranya untuk ngomong ke guru atau ke tokoh masyarakat, kan berbeda ya caranya. Nah, di sini akan diajarkan. Konsep yang digunakan adalah sharing session dan juga studi kasus serta penugasan. Untuk pembekalan itu tidak melakukan logbook harian, tetapi nanti teman-teman akan diberikan beberapa penugasan melalui laman Spada. Tadi ya sudah diinformasikan bahwa aplikasi ada MBKM dan Spada. Untuk pembekalan semuanya akan ada di Spada. Saya lanjutkan. Ini adalah topik pembekalan bagi dosen pembimbing lapangan. Sama juga mereka akan dilatih, ada facilitating, coaching, dan pencegahan kekerasan seksual. Ini adalah fase atau phase di mana teman-teman akan memulai penugasan di sekolah dengan asesmen kemampuan siswa agar dapat menentukan pendekatan belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan level kemampuan siswa yang sesungguhnya. Jadi ini anaknya sukanya belajar pakai nyanyi, tapi teman-teman suruh gambar, sedangkan dia nggak suka gambar gitu ya. Nah ini jadi teman-teman akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu, lalu merumuskan intervensi, saya aktifkan dulu ininya. Lalu merumuskan intervensi bersama guru dan dosen pembimbing lapangan. Jadi teman-teman tidak akan bekerja sendiri, melainkan bekerja bersama dengan guru dan dosen pembimbing lapangannya. Lalu mengimplementasikan hasil dari asesmen yang sudah teman-teman lakukan selama 18 minggu ya. Karena kan tadi berapa bulan, kurang lebih 6 bulan dari pembekalan sampai dengan penugasan berakhir. Lalu nanti akan ada, setelah asesmen awal, akan ada asesmen pertengahan. Di mana asesmen antara di tengah penugasan, jadi sebelum akhir penugasan akan ada asesmen lagi untuk mengetahui sejauh mana sih apakah efektif program yang teman-teman terapkan di sekolah tersebut. Yang terakhir adalah laporan akhir dan rekomendasi untuk tahap selanjutnya. Ini nanti akan bekerja sama juga dengan DPL dan Dinas Pendidikan. Ini adalah kegiatan literasi numerasi. Jadi merancang pembelajaran literasi numerasi yang menarik, membantu guru mengajar literasi numerasi di kelas,
shadow teacher. Shadow teacher ini ibaratnya co-fasilitator atau pendamping guru di sekolah ya. Jadi bukan teman-teman yang harus jadi guru utama, tapi teman-teman adalah pendamping atau mendampingi gurunya di dalam kelas jika ada kesulitan. Jadi sebagai shadow teacher nantinya. Kegiatan literasi numerasi di luar kelas. Jadi teman-teman boleh mengadakan sesi tutoring di luar kelas bagi siswa yang mengalami ketertinggalan. Lalu bisa juga loh membuat kegiatan ekskul literasi numerasi. Jadi kalau misalkan nih, kayaknya nih anaknya butuh ekstra penanganan, boleh ditambahin ekskul atau sesi tutoring lain. Kegiatan pendukung literasi numerasi, membuat alat pembelajaran. Contohnya, bikin, kalau misalkan anak teknik nih biasanya kan suka bikin-bikin sesuatu ya, itu bisa banget diaplikasikan di sini, diterapkan. Lalu membantu guru adaptasi teknologi, ini anak-anak sistem informasi ini, terus anak-anak teknik informasi, bisa juga nih untuk membantu guru-gurunya beradaptasi dengan teknologi terkini. Selain itu ada proyek pojok literasi atau perpustakaan. Lalu kegiatan tambahannya, tadi ada sosialisasi profil pelajar Pancasila ke guru-guru, membantu pencegahan 3 dosa, kalau ada perundungan, seksual harassment atau kekerasan seksual, dan juga intoleransi, itu gimana sih harusnya, nah ini teman-teman yang akan menjadi dutanya di situ. Lalu membantu kompetisi sekolah, membantu protokol PTM terbatas, ekskul seni atau olahraga, aktualisasi passion mahasiswa nih, sini teman-teman bisa banget. Kalau misalnya punya passion nih, wah gue punya passion nyanyi gitu kan, tapi di kampus mau ikut paduan suaranya susah, harus ikut apa ya, kayak pembekalannya dulu atau tatar kegiatannya dulu gitu. Nah, di sini teman-teman bisa banget untuk mengaktualisasikan diri teman-teman, passionnya teman-teman di sini. Nah, ini adalah pengakuan dan penyetaraan satuan kredit semester. Jadi SKS teman-teman ini adalah cara nanti teman-teman akan mendapatkan 20 SKS. Gimana sih cara perhitungannya? Yang pertama, pengakuan dan penyetaraan satuan kredit semester ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 74 2021, dan juga panduan MBKM serta panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0. Jadi sudah kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Aturan yang pertama, teman-teman mendapatkan pembelajaran lebih dari 16 minggu. Tadi teman-teman pembelajarannya berapa? 18 minggu ya. 18 minggu atau 560 jam sampai dengan 24 minggu atau 840 jam. Jadi hitungannya adalah 16 minggu sampai dengan 24 minggu. Itu dengan total pembelajaran harus 840 jam maksimalnya. Atau lebih dari 840 jam baru bisa diakui setara dengan 20 SKS. Jika teman-teman tidak mengikuti kegiatan ini dari awal pembekalan sampai dengan penugasan, teman-teman berarti dapat menghitungnya sendiri ya, kalau misalkan kurang atau tidak, ini sudah diinformasikan. Lalu yang kedua, pembekalan lebih dari 24 minggu atau 840 sampai dengan 40 minggu, ini setara dengan 35 jam kumulatif atau ada tambahan 1 SKS lagi. Yang terakhir adalah pembelajaran antara 40 minggu sampai dengan 48 minggu itu setara dengan 40 SKS. Tapi kan teman-teman penyetaraannya hanya 20 SKS ya. Jadi kita sudah menyiapkan dan menghitung semua kebutuhan teman-teman untuk bisa disetarakan 20 SKS itu dimulai dari pembekalan sampai dengan akhir penugasan beserta dengan jam-jam penugasan yang nantinya seperti bikin logbook harian, itu ada loh hitungan jamnya. Lalu laporan mingguan, itu juga ada loh hitungan jamnya. Jadi itu harus dilaksanakan teman-teman. Karena kalau tidak perhitungan jamnya maka akan kurang dari 20 SKS. Ini adalah perhitungan jam yang sudah kami siapkan. Di pembekalan atau pra-penugasan, itu totalnya ada 102 jam yang akan nanti teman-teman ikuti. Tapi dalam satu hari hanya 3 jam saja. Kalau misalkan dibandingkan dengan teman-teman sekolah ketika sekolah di SD gitu ya, ini lebih singkat, hanya 3 jam sehari atau 3-5 jam. Lalu pembekalan mid program, ini nanti teman-teman ketika penempatan juga akan mendapatkan pembekalan lagi, karena pembekalan ini akan bekerja sama dengan gurunya gitu. Jadi biar nggak teman-teman aja yang pintar, tapi teman-teman di sana mengajak guru-gurunya juga untuk pintar. Itu totalnya ada 30 jam. Penugasan di SD dan SMP, total dari jam penugasan adalah 648 jam selama 18 minggu, di mana dalam 18 minggu teman-teman akan bekerja 6 hari per minggu atau disesuaikan dengan waktu sekolahnya nanti ya.
dan juga 6 jam per hari. Kalau misalkan sekolahnya hanya bekerja 5 hari per minggu, maka ditambahkan waktunya 1 jam ke dalam 1 hari weekday-nya. Untuk teman-teman yang nantinya penempatan tugasnya seperti saya dulu, tidak ada sinyal di penuh tempatnya, silakan turun ke kabupaten atau kota terdekat yang memiliki sinyal yang baik untuk dapat membuat laporan hari, untuk dapat merapel laporan hariannya atau juga laporan mingguannya. Karena laporan-laporan tersebut akan menentukan proses pencairan biaya hidupnya teman-teman ke depan. Jadi kalau misalkan laporannya telat, maka pencairannya juga akan telat ya. Penyusunan laporan mingguan, dan juga refleksi penilaian serta sharing session. Nanti akan ada sharing session bersama DPL, ini totalnya 124 jam. Oke. Ini adalah model pengakuan dan penyetaraan, jadi nanti koordinator PT dan juga DPL akan membuat kesetaraan atau formulir penyetaraan. Teman-teman juga harus mengetahui ini adalah bentukannya ya, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat juga. Dan ada 3, ada free form, ini adalah bentuk free form. Ini adalah bentuk dari structure form. Kegiatan BKM juga dapat distrukturkan, jadi sesuai dengan mata kuliah teman-teman. Lalu yang ketiga adalah hybrid. Jadi antara free dan structure form dijadikan satu. Oke, ini adalah peran mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, dan koordinator perguruan tinggi. Saya mau lagi teman-teman berinteraksi, sebutkan satu peran mahasiswa saat bertugas yang kamu ketahui. Silakan diakses lagi Padlet-nya. Kira-kira satu peran yang sudah teman-teman ketahui, itu apa ya? Mau ikut kampus mengajar udah tahu belum ya perannya mau jadi apa nanti? Tadi saya agak berhenti sebentar ya. Silakan diakses lagi Padlet-nya, dijawab lagi untuk pertanyaannya. Kira-kira peran apa sebagai mahasiswa yang sudah kamu ketahui untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar? Silakan dijawab. Masih sudah bisa akses ya? Aksesnya di link yang sama di padlet.com/kampuspengajar/jawabanku. Apakah teman-teman sudah bisa akses atau di saya yang agak lama? Oh, sudah bisa akses ya. Ternyata di saya agak lama. Ramai sekali teman-teman yang menjawab. Terima kasih untuk antusiasnya ya, dan partisipasi semangatnya. Ini saya jadi semangat nih buat ngejelasin. Membantu guru, membimbing, agent of change, mantap. Pendamping guru, mendampingi bapak ibu guru, membimbing, shadow teacher. Oke, kamu dapat contekan tadi ya, sudah saya jelasin. Bagus, berarti kamu mendengarkan. Memberikan ide baru, oke, mendampingi guru utama mengajar, memberikan ide baru dalam proses pengajaran, ide angin-angin segar ya. Role model, promotor, mendidik, menginspirasi, oke. Menjadi partner guru, sahabat siswa, wow. Bukan sahabat ini ya, sahabat padi. Pengajar, membantu guru dalam mengefisiensikan pembelajaran dalam masa pandemi. Wah, di saya agak lama nih jadinya. Diakses oleh 22.000 mahasiswa. Gimana nggak lemot ya laptop saya. Cigu, baik. Itu bisa menutup. Maksudnya mahasiswa, siswa nanti di sana ya. Oke. Menjadi pengajar yang kreatif juga bertobat. Gimana? Bertobat. Membantu guru untuk beradaptasi dengan teknologi, membawa perubahan dalam dunia pendidikan.
Melakukan perubahan itu antara gampang dan tidak gampang sih. Semangat. Ke sana. Oke. Membawa perubahan. Oke, bentar ya, mana lagi? Pendidik. Membantu administrasi sekolah. Di pembekalan tidak ada teman-teman membantu administrasi sekolah, tapi jika memang diminta bantuan oleh sekolah, salah satu yang bisa saya sharing adalah nggak apa-apa dibantu aja, tapi kalau misalkan nih sudah lebih daripada tugasnya teman-teman sendiri untuk menjadi pendampingnya guru di sana, teman-teman boleh kok bicarakan dengan baik-baik kepada kepala sekolah atau gurunya. Kira-kira gimana sih sebenarnya tugas dan perannya teman-teman? Nanti juga mereka akan mendapatkan ini kok, mendapatkan informasi dari kami atau sosialisasi juga untuk peran-peran dan tugasnya mahasiswa biar sekolah tidak semena-mena quotes and quotes ya, mempekerjakan teman-teman. Teman, oke, menjadi teman. Teman siapa tuh? Membimbing. Bukan siswa. Iya, kamu memang bukan siswa, tapi mahasiswa. Memberikan dampak, partner guru. Oke, baik, kita lanjut ya. Terima kasih untuk antusiasnya. Ini saya senang banget kalau baca ini. Nanti teman-teman ya, kalau misalkan lupa nih, kenapa sih mau ikut kampus mengajar, teman-teman bisa buka lagi loh di sini. Kira-kira jawabannya apa ya yang udah pernah teman-teman tulis. Oke, next. Ini adalah peran dan tugas mahasiswa. Yang pertama adalah melakukan kolaborasi dengan guru, membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah maupun pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau misalkan nanti sekolahnya ada PTM terbatas ya, PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, ini teman-teman tetap akan membantu, walaupun secara daring, ataupun nanti datang secara langsung, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi, karena kita akan berfokus pada literasi dan numerasi. Lalu adaptasi teknologi, membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran. Teman-teman terbayangkan ya kalau misalkan nih banyak guru-guru di sekolahnya ini sudah agak tua, bahkan sudah hampir pensiun. Jadi teman-teman bisa membantu pengadaptasi teknologi di sana. Kalau misalkan tempatnya tidak ada sinyal, gimana Kak? Gitu. Bisa kok, masih bisa. Waktu itu saya tidak ada sinyal dan saya hanya membantu jadi membantu untuk mensosialisasikan tentang cara penggunaan laptop untuk mengetik misalnya, cara bikin Excel untuk kepala sekolah, karena kan mereka kalau nggak bendaharanya doang, kepala sekolah nggak bisa kan. Nah, di sini bisa kita membuat kegiatan-kegiatan sederhana. Adaptasi teknologi itu nggak perlu tentang internet, teman-teman, tapi banyak kegiatan lainnya yang bisa kita adaptasi. Lalu aktualisasi diri, di sini teman-teman bisa mengaktualisasikan diri gimana sih PC-nya teman-teman. Teman-teman suka berwirausaha tadi, mau jualan es teh, coba aja jualan es teh. Kalau misalkan di sana belum ada yang jualan es teh gitu kan. Tapi ingat ya, di sini teman-teman tidak diizinkan untuk meraup keuntungan sendiri. Jadi coba nih ajak siswanya, coba yuk kalau misalkan yang jualan siswanya gimana. Tapi bukan teman-teman mempekerjakan mereka ya. Kalau misalkan punya passion di wirausaha, teman-teman bisa melihat di sana kalau misalkan mau usaha gimana sih caranya. Mungkin begitu caranya. Lalu sosialisasi, teman-teman juga akan mensosialisasikan produk pembelajaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan, seperti tadi ya ada kurikulum prototipe, terus profil pelajar Pancasila, literasi dan numerasi, dan juga pencegahan 3 dosa besar yang harus diterapkan karena RUU PKS di sekolah ini sudah disahkan. Oke. Lalu pelajar Pancasila, tadi ya sudah ada profil pelajar Pancasila. Duta edukasi, teman-teman adalah seorang duta edukasi karena ya kalau misalkan di desa-desa nih, orang yang kuliah itu dianggap pintar, atau dianggap lebih memiliki cita-cita yang tinggi daripada anak-anak di sana. Jadi teman-teman akan menjadi duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi. Gimana sih tetap bisa belajar meskipun daring? Kan teman-teman juga merasakan itu ya. Lalu ada kolaborasi dengan kepala sekolah. Nanti teman-teman selain dengan guru juga berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mendukung dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah. Jadi teman-teman bisa tahu nih, di sekolah tersebut nih administrasinya gimana sih, manajerialnya sekolah gimana sih. Tapi kalau misalkan nggak diajak sama kepala sekolahnya, nggak usah minta, nggak apa-apa. Ditanya aja, Pak, kira-kira ada administrasi yang bisa dibantu atau tidak gitu. Kalau misalkan bilang nggak ada, ya udah berarti bantu aja guru-gurunya, tidak usah memaksakan ke kepala sekolah.
Ini adalah kegiatan pembimbing dan penilaian mahasiswa. Ini adalah cara teman-teman akan dinilai dari laporan awal. Jadi mahasiswa membuat laporan awal pada laman MBKM dilakukan maksimal hari Sabtu setelah melakukan observasi. Jadi ketika sampai di sana teman-teman akan melakukan assessment dan di sini teman-teman akan membuat laporan awal dari awal koordinasi sampai dengan assessment dilakukan. Maksimal di hari Sabtu setelah melakukan observasi ya. Lalu logbook harian ini setiap harinya akan mengisi logbook harian pada laman MBKM. Untuk teman-teman yang mendapatkan wilayah tidak bersinyal atau sulit sinyal, diharapkan dapat melakukan atau mengisi logbook harian di setiap akhir pekan. Jadi harus tetap diisi ya. Karena kalau tidak, ini akan berdampak pada proses pencairan biaya hidup teman-teman ke depannya. Lalu yang ketiga adalah laporan mingguan. Laporan mingguan minggu ke-1, minggu sampai dengan minggu ke-18, mahasiswa akan mengunggah laporan mingguan maksimal setiap hari Sabtu. Jadi semua laporan mingguan itu maksimal di hari Sabtu karena nanti dosen pembimbing lapangan akan mengecek laporan teman-teman pada hari Minggu dan hari Senin. Kalau teman-teman terlambat, maka konsekuensinya teman-teman sudah mengetahui ya, akan berdampak juga pada proses pencairan dan ini tidak hanya berdampak pada satu orang, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang terlambat, maka yang berdampak akan satu koloni gitu. Jadi akan bisa berdampak pada banyak orang. Dipastikan teman-teman bisa saling mengingatkan. Di sini teman-teman diuji nih gimana caranya korsa ya kalau dalam militeri teman-teman bisa bekerja sama dengan baik, saling mengingatkan, ini udah hari Sabtu, udah ngerjain laporan mingguan belum? Karena kalau enggak, teman-teman sendiri nanti yang akan mendapatkan konsekuensinya. Lalu akan ada sharing session bersama DPL setiap 2 minggu sekali. Ada penilaian mandiri, teman-teman akan menilai diri sendiri, dulu seperti apa sebelum mengikuti kampus pengajar, lalu sekarang bagaimana setelah mengikuti kampus pengajar. Ini akan dilakukan sebulan sekali ya teman-teman, jadi tidak sering. Habis itu ada penilaian teman sejawat, teman-teman akan menilai teman kerjanya nanti. Kalau misalkan dia malas, tulis aja emang malas gitu. Kalau misalkan dia memang aktif dan suka atau banyak inovasi, silakan dituliskan sesuai dengan teman-teman bekerja. Tidak perlu sungkan-sungkan ya teman-teman, karena di sini adalah penilaian diri kalian yang akan menjadi laporan kegiatan dan teman-teman mengunggah semua laporan ini ke laman MBKM. Nanti akan ada penilaian mahasiswa oleh guru, jadi teman-teman juga akan dinilai ini oleh gurunya, bagaimana teman-teman bekerja. Penilaian mahasiswa oleh DPL, bagaimana teman-teman juga nanti berkomunikasi dengan DPL akan dinilai. Angkat evaluasi program, teman-teman juga akan dievaluasi lagi oleh tim program, apakah teman-teman apa yang teman-teman lakukan sudah efektif pada tahun ini atau belum, lalu evaluasi pembimbingan. Dan yang akan dievaluasi adalah teman-teman DPL ya. Dan terakhir adalah tautan testimoni dan dokumentasi. Teman-teman akan membuat testimoni terhadap program kampus pengajar nanti ke depannya. Ini adalah peran dan tugas DPL. Bisa skip ya, karena teman-teman hanya perlu dengan peran tugasnya. Untuk mengingatkan peran tugas koordinator PT nanti yang akan menjadi jembatan teman-teman untuk SPTJM, lalu menampung pertanyaan saran dan masukan dari DPL dan mahasiswa, makanya pastikan teman-teman di universitasnya sudah memiliki koordinator PT ya teman-teman ya. Jadi saya informasikan untuk linknya. Oke, selanjutnya ini adalah administrasi dan keuangan yang teman-teman tunggu-tunggu. Bagaimana sih administrasinya dan bagaimana proses pencairan keuangannya? Bentar ya. Oke. Saya mau tanya lagi nih, berapa sih harga satu porsi nasi uduk atau nasi kuning atau nasi rames di rumah kamu, di tempat kamu sekarang? Silakan dioper lagi Padletnya ya. Kenapa saya tanyakan ini? Ini akan menjadi acuan untuk teman-teman nantinya. Wah, sampai nggak bisa masuk nih. Ini akan menjadi acuan nantinya dari teman-teman yang berpindah untuk mengetahui berapa sih mereka harus menyiapkan budget makan di sana. Teman-teman bisa cek di sini nanti ya, berapa harga makanan, nasi uduk, nasi rames, kalau di daerah timur ya sama barat, saya biasanya itu dapatnya nasi kuning gitu. Jarang dapat nasi uduk, kecuali di Pulau Jawa tuh banyak nasi uduknya. Silakan dituliskan daerah mana, kamu tinggal di daerah mana, dan harganya berapa gitu. Jangan sampai kamu nulis 15 tapi saya nggak tahu nih 15 tuh daerah mana.
Dan itu 15 apa? 15 juta, 15 ribu, 15 miliar, ya kan? Silakan dituliskan sejelas mungkin. Kamu dari daerah mana? Harganya berapa? Adanya nasi kuning, nasi uduk, atau nasi rames di sana? Oke, Kalimantan harganya 20.000. Wah, ada yang 8.000, 7.000. Oke. Sidoarjo 10.000. Aku kalau ke Sidoarjo ya 9.000 kenyang deh, nasi uduk sama minum. Bener gak? Terakhir aku ke sana. Lampung 10.000, Semarang 6.000. Semarang tuh saya makan, saya pernah dapat nasi uduk 2.500 kalau nggak salah di daerah Semarang. Biak Papua 25.000, seharga ini ya, nasi ayam di Jawa. Ini teman-teman bisa ya dicatat dan diperhitungkan kira-kira berapa sih biaya hidup di sana dan harus seperti apa. Ingat, biaya hidup itu harusnya cukup. Yang nggak cukup adalah gaya hidup. Oke, bentar ya. Kita lanjut lagi, lihat yang lain. 5.000 di Depok nasi uduk. Ntar lu, ini Depok mana? Depok Jogja atau Depok Jawa Barat? Bangkalan 10.000 nasi kuning. Oke, 20 plus minum. 12.000. 10.000 nih daerah mana nih? Saya nggak tahu nih mereka dari daerah mana. Yang 5.000. Bisa kalau boleh saya asumsikan yang di bawah 10.000 itu daerah Pulau Jawa ya. Ayam geprek 10.000 tuh di mana, teman-teman? Oke. Ya, 13.000, 8.000. Oke. Balikpapan 15.000 sampai 30.000. 30.000 kayaknya isinya ini ya. Ayam bakar, nasi uduknya. Magelang 5.000, Aceh 10.000, mantap. Saya jadi lapar. Oke, kita lanjut ya. Boleh dicatat teman-teman yang dapat penempatannya tadi di daerahnya, bisa diperkirakan. Kira-kira untuk sehari bisa makan berapa ya? Atau harus ngirit, masak-masak? Nah, ini adalah komponen pendanaan mahasiswa. Oke, teman-teman catat ya. Untuk bantuan biaya hidup, teman-teman akan mendapatkan sebesar 1.200.000 per bulan. Jadi, ini kita bilangnya bukan gaji, karena teman-teman tidak di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Kalau teman-teman di bawah Kementerian Tenaga Kerja, baru sebutannya gaji. MSIB itu boleh sebutannya uang saku dan lain-lain. Tapi di sini adalah bantuan biaya hidup. Bantuan biaya hidup akan mendapatkan sebesar 1.200.000 per bulan jika teman-teman tidak mendapatkan beasiswa lainnya dari Kementerian Pendidikan. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan beasiswa lain dari Kementerian Pendidikan, maka akan dikurangi sesuai dengan jumlah yang teman-teman dapatkan per bulannya dari beasiswa tersebut. Contohnya, kalau bidik misi, itu kalau nggak salah dapatnya sekitar 500 sampai 700.000 ya. Boleh dikoreksi atau diinformasikan ke saya, bidik misi sekarang per bulannya dapat berapa. Setahu saya, di tahun di atas dari 2015 itu dapatnya sekitar 500-600.000 per bulan. Nah, nanti akan dikurangi sesuai dengan biaya bulanan tersebut karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak diperbolehkan untuk memberikan double funding. Jadi tidak boleh ada yang pembayarannya double. Lalu nanti dicek ya di SPTJM-nya apakah teman-teman mendapatkan beasiswa bidik misi atau tidak. Jika memang mendapatkan beasiswa bidik misi, maka akan dikurangi untuk bantuan biaya hidupnya. Akan diberikan untuk masa penugasan selama 5 bulan. Jadi akan dihitungnya dari awal, nanti teman-teman akan diterjunkan, yaitu pada 28 Februari teman-teman akan bersiap untuk ke penempatan dengan 2 termin pencairan. Jadi dicairkannya tidak setiap bulan, tapi akan 2 kali. Di sini adalah
pengujian terhadap keimanan teman-teman. Jadi teman-teman akan diuji nih keimanan gaya hidupnya dengan uang yang akan diberikan selama yang pertama. Berarti 2 bulan pertama teman-teman akan mendapatkan 2.400.000 untuk 2 bulan ke depan. Bukan 1 bulan ya teman-teman. 2.400.000 untuk 2 bulan ke depan. Lalu sisanya 3 bulan berikutnya atau yang terakhir teman-teman akan mendapatkan 3.600.000. Makanya nanti teman-teman akan dibekali financial literacy agar teman-teman dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai nih ya, baru juga dikasih, dicairin, belum berangkat, udah habis duitnya. Berarti itu salahnya ada di mana? Saya ada teman-teman, karena kami menginformasikan bahwa 2.400.000 itu untuk 2 bulan ke depan, bukan untuk 1 minggu. Oke, ditransfer langsung ke rekening mahasiswa. Jadi teman-teman pastikan rekeningnya aktif, menggunakan nama sendiri, tidak menggunakan nama pacarnya, atau nama ibunya, atau nama bapaknya ya. Oke, bidik misi 700.000 per bulan. Thank you Mita Dwi Wijayanti. Bidik misi 700.000 per bulan berarti nanti akan mendapatkan 500.000 per bulan ya untuk biaya hidupnya. Dengan termin pertama maka akan mendapatkan 1 juta. Ya 500 per bulan benar, 1 juta ya. Termin kedua maka akan mendapatkan 1.500.000. Karena tidak boleh double funding teman-teman untuk Kementerian Pendidikan. Oke, ditransfer langsung ke rekening mahasiswa, pastikan rekeningnya aktif dan menggunakan Bank BRI. Jika teman-teman tidak menggunakan Bank BRI, maka nanti akan dibantu dibuatkan oleh tim dari Kemdikbud. Lalu dokumen syaratnya yang bisa untuk pencairan adalah pertama, surat pernyataan komitmen mahasiswa. Sudah isikan ya surat pernyataan komitmennya. Yang kedua, SPTJM. Jadi nanti pihak universitasnya akan mengeluarkan SPTJM. Pastikan di universitas teman-teman sudah ada koordinator PT-nya. Lalu ada lampiran Excel, surat rekomendasi dari perguruan tinggi juga. Yang kedua adalah dana transportasi. Selain bantuan biaya hidup, ada dana transportasi. Yang pertama adalah tiket pesawat dibayarkan oleh travel agent. Jadi nanti yang berpindah dari domisili ke tempat penugasan, kalau menggunakan pesawat tidak perlu pusing, tidak perlu cari sendiri tiketnya, tapi akan dibelikan tiket pesawatnya. Yang pasti teman-teman harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh lagi tawar-menawar untuk jadwal. Karena kami sudah menghitung tadi jumlah penugasannya teman-teman. Yang kedua, jika teman-teman berpindahnya menggunakan transportasi lain seperti kereta, terus angkutan umum atau KRL atau Grab gitu ya, itu akan dilakukan sistem reimbursement. Jadi reimbursement transportasi lainnya. Kecuali bensin tidak di-cover. Jadi mohon maaf sebelumnya ketika dalam sosialisasi ada pertanyaan tentang bensin, di sini bensin tidak di-cover ya teman-teman, karena yang kecuali teman-teman menggunakan Grab. Penyewaan mobil pun tidak akan di-cover karena ini hitungannya hanya untuk mahasiswa yang berpindah, baik kabupaten kota, baik berpindah dari kabupaten kota ataupun provinsi. Sebentar ya, laptop saya lowbat. Baik, kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Semoga laptop saya bisa bertahan sampai selesai. Oke, di sini untuk tadi sampai dengan dana transportasi ya untuk reimbursement-nya. Selanjutnya adalah swab antigen dan PCR. Teman-teman yang akan menggunakan pesawat nanti akan dibayarkan maksimal sebesar 275.000 sesuai dengan kwitansinya. Jadi pagunya adalah 275.000 ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memiliki atau melakukan swab PCR harganya lebih dari 275.000 maka akan dibayarkan sesuai dengan pagunya hanya 275.000, sisanya teman-teman akan
menanggungnya sendiri gitu. Tapi untuk yang swab antigen atau PCR ini juga berlaku jika teman-teman nanti positif ya semoga tidak ya. Tapi kalau misalkan memang teman-teman terindikasi positif di tempat penugasan, itu akan diganti juga untuk swab PCR-nya. Dokumen syaratnya adalah kwitansi asli dan hasil tes sesuai dengan nama peserta. Lalu untuk bantuan dana pendidikan UKT, semua teman-teman ini akan mendapatkan bantuan dana pendidikan UKT jika teman-teman sudah tidak mendapatkan bantuan atau beasiswa lainnya dari Kementerian Pendidikan. Jadi kalau sudah mendapatkan beasiswa lainnya, maka tidak akan mendapatkan bantuan pendidikan UKT ya. Lalu untuk dana dana keadaan darurat atau force majeure ini akan diberikan kalau misalkan teman-teman sakit di sana. Tadi kan termasuk jika terpapar COVID-19, jadi teman-teman tidak usah khawatir karena akan di-cover juga untuk biayanya. Jika teman-teman terjadi kecelakaan dan juga dana kepulangan kematian. Kalau ya semoga kita selalu sehat sampai dengan selesai penugasan ya. Di sini tidak berlaku jika teman-teman sudah memiliki BPJS Kesehatan secara mandiri. Ini hanya digunakan untuk teman-teman yang tidak memiliki dan tidak menggunakan BPJS Kesehatan. Ini adalah sanksi untuk kalau misalkan teman-teman tidak mengikuti aturan atau di luar dari hal-hal yang sudah diberikan. Yang pertama adalah pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, DPL, koordinator PT, dan koordinator lapangan atas ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pada program kampus mengajar dapat diberikan sanksi berupa teguran. Ini masih aman lah kalau teguran ya. Penundaan pembayaran biaya hidup, honorer atau dana lainnya jika teman-teman tidak melaporkan atau tidak membuat laporan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Jadi ini bisa ada penundaan ya. Tadi seperti yang sudah saya sering ucapkan sebelumnya, konsekuensinya adalah keterlambatan pembayaran biaya hidup. Lalu karena ini perlu kerjasama dari semua pihak, baik itu mahasiswanya, DPL-nya, ataupun koordinator PT-nya. Pemberhentian sebagai peserta program, baik mahasiswa, DPL, atau koordinator PT. Jika teman-teman melakukan perbuatan 3 dosa besar, seperti pelecehan seksual, lalu bullying atau perundungan, dan juga intoleransi, maka teman-teman akan diberhentikan secara baik sepihak ataupun tidak terhormat jika melakukan tiga dosa besar tadi. Karena itu sudah sangat mencoreng dari nilai-nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan untuk semua, kalau misalkan teman-teman dilakukan pemberhentian di tengah-tengah, maka teman-teman harus mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada teman-teman seluruhnya yang sudah teman-teman terima. Lalu pemblokiran untuk mengikuti program MBKM di masa mendatang jika teman-teman tadi diberhentikan atau mengundurkan diri, dan lain-lain, akan ada pemblokiran untuk mengikuti program MBKM dimanapun dan sampai dengan 2 tahun ke depan, dan juga pengembalian dana. Apabila terjadi tindak pidana akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Pengembalian dana, ini pengembalian dana nanti akan dikembalikan kepada rekening kas umum negara, dapat dilakukan setelah ada surat resmi dari perguruan tinggi. Jadi yang akan mengembalikan dananya nanti teman-teman akan melaporkan diri kepada perguruan tingginya yang akan dilaporkan kembali ke Belmawa. Di sini akan ada emailnya, di mana perguruan tinggi akan meng-email ke bagren.belmawa@kemdikbud.go.id dan kampusmuajar@kemdikbud.go.id sebagai laporannya. Ini adalah ketentuan perpajakan. Teman-teman mahasiswa tidak akan terkena pajak ya, karena ini adalah disamakan dengan living allowance dalam beasiswa reguler. Jadi tidak akan ada pajak. Nanti teman-teman akan mendapatkan buku saku untuk mahasiswa juga. Di sini akan ada lini masa, deadline-nya kapan, harus ngerjainnya gimana. Ini di sini ada panduannya. Sudah terima semua ya untuk buku panduannya juga. Oke, this is the last of our meeting. Jadi pendidikan bukan hanya tentang pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga tentang memperluas pengetahuan dan juga menyerap ilmu kehidupan. Ini kata Shakuntala Devi, dia adalah mathematician dari India. Kalau misalkan teman-teman hanya mendapatkan gelar saja, tapi berarti belum bisa menyerap ilmu kehidupannya secara langsung. Disinilah program kampus mengajar menyediakan hal tersebut, di mana teman-teman dapat menyerap ilmu yang banyak. Kalau tadi kata Prof. Nizam, bisa belajar dari guru, dari tokoh masyarakat, dari siswa, bahkan dari teman sejawatnya nanti. Jika ada informasi dan pertanyaan, nanti kalau ada kesulitan, DPL-nya lama nih jawabnya, silakan langsung masuk ke helpdesk ya. Tapi diinformasikan juga kalau misalkan memang
si DPL-nya lama gitu balesnya, harus terbukti ya, jangan tiba-tiba langsung ke helpdesk karena nanti akan bertumpuk, nanti malah nggak akan jawab juga pertanyaan teman-teman. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, sangat komprehensif ya Mbak Dian. Terima kasih banyak telah memberikan penjelasan tentang kampus mengajar kepada seluruh teman-teman. Saya lihat ini luar biasa banyak sekali ya yang mengikuti live streaming dari pembekalan kampus mengajar angkatan ketiga ini, luar biasa. Dan kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Mbak Dian, nanti saya bacakan ya Mbak Dian satu persatu atau satu persatu nih ya? Satu persatu aja. Oke, jadi nanti Mbak Dian langsung jawab. Dari Dita Marlina, pertanyaan gini Mbak Dian, bagaimana dengan penempatan sekolah yang tidak ada fasilitas jaringan internetnya? Bagaimana kami dapat mengupload laporan hariannya? Demikian Mbak Dian. Oke, baik Mbak Neni, terima kasih. Tadi sudah seperti yang saya informasikan, untuk teman-teman yang mendapat tempat penugasan jauh atau tidak memiliki jaringan internet, silakan teman-teman setiap akhir pekan datang ke satu tempat yang memang memiliki jaringan internet lebih baik. Jadi di situ teman-teman bisa mencuci logbook hariannya dan juga sekaligus mengupload laporan mingguannya gitu. Baik, terima kasih. Tadi sudah di awal juga sudah dijelaskan ya. Ini makanya teman-teman ini benar-benar menyiapkan diri gitu ya, karena tidak akan pernah sama ya Mbak Dian ya, di lapangan itu kondisi geografis, kondisi lingkungan budaya dan lain sebagainya. Disitulah adik-adik nanti akan belajar hidup di tengah masyarakat. Baik Mbak Dian, untuk pertanyaan kedua dari Lifta Nisaizin, bagaimana sistematika pemberangkatannya nih, terutama yang penempatannya di luar provinsi asal? Monggo Mbak Dian. Oke, Lifta, terima kasih ya. Untuk mekanisme pemberangkatannya, jadi nanti teman-teman mahasiswa akan dihubungi oleh travel agent bagi teman-teman yang mendapatkan atau diberangkatkan menggunakan pesawat. Tadi ya sudah saya informasikan bahwa tidak perlu lagi untuk membeli tiket secara mandiri, akan dibelikan oleh travel agent-nya. Untuk teman-teman yang berpindah kabupaten kota, misal kayak dari Jakarta ke Bandung, kan bisa naik bisa naik kereta ya, kalau misalkan seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa membeli tiket sendiri dengan ada maksimal waktu di mana teman-teman harus sampai ke tempat penugasannya, gitu. Jadi nanti akan diinformasikan lebih lanjut di Telegram kapan teman-teman akan boleh ke tempat penugasan. Saya lihat sih udah banyak ya yang datang ke sekolah-sekolahnya gitu Mbak Neni gitu kan, upload ini sekolah di sini gitu. Berarti masih ada warga lokalnya ya gitu. Jadi boleh nih minta bantuan ke teman-temannya untuk gimana sih nanti kalau misalkan di sana harus gimana carinya, boleh bekerja sama dari sekarang. Tapi kalau untuk mekanisme pemberangkatan yang jauh sekali, tadi kalau naik pesawat tidak perlu khawatir lagi karena akan dihubungi langsung oleh travel agent-nya. Yang kedua, teman-teman bisa kalau misalkan naik kereta atau bis bisa membeli secara pribadi dengan waktu yang akan ditentukan nantinya. Diinformasikan kembali bahwa untuk setiap perjalanan tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau misalkan nanti ini ada bilang dari travel agent gitu kan, mau beli tiket transfer sekian juta, nggak usah teman-teman. Itu bisa dipastikan itu adalah penipuan ya, karena travel agent akan mengakomodir semua harga tiketnya. Informasi lebih resmi ada di Telegram. Oke, hati-hati, cek and dicek ya. Di sini kemampuan critical thinking adik-adik mahasiswa itu diuji ya. Jadi mohon segala informasi yang tadi sudah disampaikan Mbak Dian itu hati-hati. Jika ini kan sebenarnya udah ketahuan ya Mbak Dian ya, kalau itu sifatnya penipuan pasti selalu ingin sesuatu misalkan ingin transfer dan lain sebagainya. Jadi mohon adik-adik nanti selalu berkoordinasi dengan dengan tim panitia. Lalu Mbak Dian, ini pertanyaan ketiga ada di Ros Tidoi saya. Pertanyaannya adalah apakah biaya transportasi pulang pergi semuanya ditanggung? Oh, tadi sudah dijelaskan ya sebenarnya ya. Baik, Mbak Dian mau nambahin? Dana transportasi ya Mbak tadi ya di pajak ini ya. Semuanya ditanggung. Pulang pergi. Kita bicara perginya dulu. Karena belum pergi soalnya ya. Karena kalau untuk yang pulang nanti akan diberitahukan lagi untuk sistem atau mekanismenya. Apakah akan menjadi reimbursement juga atau
akan dibelikan lagi tiketnya gitu. Karena untuk saat ini, untuk mekanismenya adalah yang paling penting teman-teman bisa sampai dulu ke penempatan dengan sehat, selamat, walafiat, sentosa ya Mbak Neni ya. Iya, Itu betul. soalnya Amin. nanti bisa kita Baik. informasikan kembali. Baik, pokoknya ini aja, apa panitia terbuka menerima apa masukan atau apa pertanyaan ya, begitu ya. Betul. Jangan apa pernah malas untuk berkoordinasi. Lalu yang keempat pertanyaannya Mbak Dian dari Eka Cahyatizin bertanyakan untuk menanyakan tempat tinggalnya nanti di mana nih Mbak Dian. Oke, kalau untuk tempat tinggal ya, seperti yang sudah diinformasikan pada live Instagram sebelumnya, nanti untuk tempat tinggal teman-teman yang di seluruh kabupaten kota, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan atau LPMP-nya untuk membantu mencarikan tempat tinggal yang dekat dengan sekolah, jadi biar tidak jauh lagi jaraknya, sesuai dengan indikator yang sudah kami berikan kepada teman-teman LPMP di sana. Tapi nanti jadi kan teman-teman akan berkoordinasi juga ya dengan Dinas Pendidikan, akan diinformasikan dari kotanya ke tempat penugasan akan pakai apa sih? Itu nanti akan diinformasikan oleh LPMP-nya. Teman-teman akan mendapatkan data, di mana data itu akan digunakan data dari pemilik rumah, terus bangunan rumahnya seperti apa, listriknya bagaimana, keadaannya seperti apa, itu nanti akan diinformasikan. Jadi, teman-teman akan dibantu dicarikan. Kalau misalkan ada yang mau PP nih, karena dia tidak berpindah, boleh juga gitu. Kalau misalkan tidak mau, atau ternyata dia mau nampung teman-temannya satu tim gitu kan, Mbak, di rumah saya aja gitu. Gak apa-apa loh, dengan senang hati nanti untuk gimana pembayaran dan lain-lainnya, itu silakan berkoordinasi dengan tim LPMP-nya. Karena kan sudah diberikan biaya hidup itu akan mencakup semua biaya yang teman-teman akan keluarkan di sana. Kalau misalkan tinggal dalam satu kelompok, maka bisa patungan kayak gitu. Jadi akan banyak unsur juga yang akan membantu kita ya, selain Dinas Pendidikan juga nanti di tempatnya tempat untuk kegiatannya juga sudah disiapkan semua ya Mbak Dian ya. Lalu ini masih sama pertanyaan dari Roy Mundus. Kalau di kabupaten yang sama tapi jaraknya jauh dan harus pakai kapal, apakah iya biaya transportasi katanya di cover juga iya gitu ya Mbak Dian, silakan untuk Pak Mas Roy Mundus. Kalau pakai kapal laut ya, jangan kapal pesiar ya Mbak ya, karena kalau kapal pesiar saya juga belum bisa naik gitu ya. Kalau nggak pakai ada kapal standar laut, biayanya ya. Iya betul, sadar diri juga sih Mbak. Gitu. Kalau pakai kapal laut sama sistemnya dengan kereta api dan bis, jadi reimbursement ya. Jadi bisa melakukan tadi pelaporannya reimbursement adalah 1 minggu setelah teman-teman tiba di tempat penugasan. Jadi jangan sampai lewat nih. Kalau lewat ya berarti nggak akan direimburse nanti untuk dana-dana transportasinya. Nanti akan ada deadline-nya masing-masing. Teman-teman yang menggunakan transportasi di luar dari pesawat seperti kereta api, terus kapal laut, terus bis dan lain-lainnya, itu bisa dilakukan reimbursement dengan mengupload seluruh dokumen kwitansi, terus tiket ke laman MBKM. Untuk yang naik pesawat, nanti e-boarding pass-nya juga harus diupload ya. E-boarding pass atau boarding fisik atau kartu boarding pass-nya itu difoto dan disimpan baik-baik. Pokoknya seluruh dokumen perjalanan transportasi, pembayaran, pembiayaan selama kegiatan atau penugasan itu silakan disimpan dalam satu dokumen. Jikalau diperlukan untuk dilaporkan, teman-teman udah punya nih, nggak nyari-nyari lagi gitu. Ya. Ini sepertinya yang pertanyaan terakhir nih. Mungkin yang selebihnya juga sangat teknis sama dengan ke-5 pertanyaan tadi, tapi untuk yang terakhir ini Mbak Vivi Antika nih, Mbak Dian, bagaimana cara mengakses pada kampus mengajar yang tadi sudah dijelaskan. Silakan Mbak Dian. Oke, gimana cara mengakses pada kampus mengajar? Nah, saya informasikan dulu, pada ini nantinya adalah tempat teman-teman akan mengakses seluruh materi pembekalan, baik dari video yang akan diberikan oleh pemateri ataupun materi tulisan dan juga penugasan-penugasan untuk pembekalan. Itu melalui Spada. Untuk aksesnya nanti ke Spada, bentar, saya buka dulu linknya. Ada di email juga, ada di YouTube juga. Kalau sudah di-up, teman-teman panitia boleh di-share linknya ke chat YouTube ya. Ini saya coba buka dulu untuk webnya.
Nanti teman-teman silakan akses pada dikti.course. Ini saya share ya. Nah, ini teman-teman nanti aksesnya ke pada dikti.id untuk mengakses pada nanti ya. Itu akan dihubungkan juga dengan laman MBKM ya. Tapi untuk saat ini teman-teman belum bisa mengakses ya, karena untuk laman MBKM-nya masih harus diuji coba dulu nih oleh teman-teman IT. Jadi saat ini data-data teman-teman belum ada yang dimasukkan ke Spadanya, masih ada di laman MBKM untuk bisa disinkronize. Mohon bersabar, bisa diakses kemungkinan di akhir minggu ini atau di minggu depan untuk melaksanakan atau membuat tugas-tugas lainnya. Mbak Nini. Baik, sepertinya sudah selesai nih Mbak Dian. Nanti mungkin juga adik-adik mahasiswa jangan lupa tetap pantang terus ya, ikuti terus medsosnya dari Kampus Mengajar dan semua kanal-kanal informasi dari Kampus Mengajar untuk kegiatan Kampus Mengajar 3. Saya kira cukup ya Mbak Dian? Sudah selesai semua? Baik. Dengan demikian, dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, maka selesai sudah acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Nijam serta teman-teman PMO Kampus Mengajar dan Mbak Dian sebagai narsum. Sehat dan sukses selalu ya Mbak ya. Lalu tentu saja ucapan terima kasih kami untuk seluruh peserta pembekalan Kampus Mengajar angkatan ketiga yang sudah hadir dan tetap fokus mengikuti acara ini. Semoga hal ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan program Kampus Mengajar yang ketiga dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan tetap semangat ya, selalu melaksanakan protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Akhirnya marilah kita akhiri bersama-sama acara dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada sedikit pantun nih Mbak Dian dan teman-teman. Kayu bundar jadikan roda, madu suka menyengat. Bangkitlah wahai para pemuda, nikmati perjuangan penuh semangat. Mantap Mbak Neni. Semangat-semangat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama adik-adik semua. Tim PMO juga terima kasih. Sama Mbak Neni. Iya, semua sehat dan sampaikan dari kami salam dikti sigap melayani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat dan semangat teman-teman.